الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة على نية الفتوح والمنح ورسو وطبة النصوص وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي المصطفى محمد إني عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى جميع مشايخنا معلمنا آبائنا أمهاتنا أجدادنا وجداتنا شلهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي أنعمنا بشهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشكر الله عز وجل بشكر التام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة اللهم فقهنا في الدين والتأويل اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والإقامة والاستقامة والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير الحث والتماسك بكتاب الله وسنة رسول الله لابتغاء مرضات الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin yang sama-sama kami hormati, para pengurus DKM Musalla Nurul Iman, para orang tua, para tokoh, para hujat semua yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, yang insyaallah mudah-mudahan para orang tua, para guru, semua para tokoh Allah berikan sehat walafiat, panjang umur dalam keberkahan, dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bapak-bapak semua jamaah yang insyaallah mudah-mudahan juga Allah berikan sehat walafiat, senantiasa Allah curahkan rahmat, hidayah, maghfirahnya untuk kita semua. Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita di bulan yang mulia, di hari-hari yang mulia. Insyaallah mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah dan juga bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala aktivitas amal ibadah kita, rutinitas kita semuanya yang udah kita kerjain, yang udah kita lakuin, dan yang insyaallah akan kita jalanin, insyaallah mudah-mudahan semuanya mendapatkan keridhaan dan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak? Semua sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan pada sehat ya. Ya, semuanya Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berkahin rezeki kita, ya Allah kabul ijabah segala hajat keinginan kita. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, puasa udah ya 18 hari ya. 12 hari lagi lebaran ya, ya terasa. Ini subhanallah. Ya,
bahwasanya kita insyaallah ya mau mendapatkan atau kita menuju di hari-hari yang penuh dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan zahaba nisfuhu wa nisfuhu zahabun. Para ulama mengatakan Ramadan sebagiannya, setengahnya udah terlewati, dan sebagian yang lain itu adalah zahabun, sesuatu yang berharga. Zahaba nisfuhu, setengahnya udah berlalu, wa nisfuhu zahabun, dan setengahnya lagi, sisanya lagi adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia. Nah, terkadang kita manusia ya selalu lebih menghargai nikmat yang sifatnya material, yang sesuatu nikmat tersebut memang bentuknya nyata ya, apalagi yang sifatnya material ya, bahwasanya kita bersyukur kalau punya rumah, kemudian punya kendaraan yang mewah ya, kontrakan banyak ya, kemudian juga tanah di mana-mana dan sebagainya. Atau bahkan terkadang kita lebih gembira, lebih bersyukur ketika kita udah dapat THR. Betul nggak Pak? Ini sekarang yang ditungguin apa? Yang ditungguin mah THR. Ya, terkadang Allah kasih nikmat kita bisa masuk nanti ke 10 Ramadan, mah kita nggak ngeh. Kita biasa-biasa aja. Ya, kita repot dengan urusan kita. Padahal nanti itu waktu-waktu yang diberkahi itu. Waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terkadang kita biasa aja. Beda kalau kita udah nanggepin THR, oh jalannya udah beda ya, jalannya udah ngacir aja udah ya. Ini subhanallah, padahal bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dijelaskan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, karena beliau Ummul Mukminin ya setiap hari bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau paham betul apa yang dilakukan oleh Rasulullah menjelang masuk 10 terakhir di Ramadan. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashr awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Bahwasanya Rasulullah kalau udah mau masuk 10 terakhir Ramadan, bukannya tambah lemes, bukannya tambah loyo, bukannya tambah malas, tapi tambah semangat. Tambah semangat. Jadi ritme ibadahnya itu naik para jamaah semua. Kalau kita kan gimana Pak? Naik juga ya? Naik kemana ini? Ya, ya kalau kita naik cuma nggak tahu naiknya kemana. Kalau beliau yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah bersemangat, menambah semangatnya. Ya lebih bersemangat, yang beliau kata Sayyidah Aisyah nggak pernah beliau sesemangat ini. Ya, nggak pernah Rasulullah lebih semangat di waktu-waktu yang lain kecuali di 10 terakhir di bulan Ramadan. Makanya sering kita dengar bagaimana beliau beriktikaf ya, sehingga istri-istri beliau juga ngikutin. Jadi boleh kalau wanita itu mau iktikaf boleh ya, selama dapat izin suaminya, kemudian juga aman ya perjalanannya, kemudian tempatnya bisa dijamin keamanan seorang wanita dipersilahkan. Karena dulu istri-istri Rasulullah juga ikut beriktikaf. Rasulullah iktikaf setiap Ramadan 10 hari. Kemudian di tahun terakhir beliau, wa fi 'amil ladzi qubida fihi, di tahun beliau diambil ruhnya, beliau berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, Ramadan terakhir beliau ya'takifu 20 yauman. Beliau sampai beriktikaf 20 hari. Ini subhanallah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasul lagi? Ummul Mukminin menceritakan lagi ya, bahwasanya idza dakhala 'ashr awakhir, Rasulullah kalau udah masuk 10 terakhir Ramadan, yang pertama kata Ummul Mukminin sadda mi'zaruh. Beliau kalau sadda mi'zaruh, jadi mi'zar itu kalau kita terjemahkan seperti gamis atau kain lah.
Ya, jadi beliau menyingsingkan ya lengan beliau, kemudian mengencangkan, kalau bahasa kita mengencangkan ikat pinggang. Artinya menambah semangat untuk ibadah. Ya tadi bagaimana beliau ijtihad, beliau bersungguh-sungguh. Ya, kemudian juga para ulama hadis menjelaskan i'tizaluhu bin nisa. Rasulullah sudah meninggalkan, mohon maaf, istri-istri beliau. Sudah enggak tidur lagi dengan istri-istri beliau. Jadi fokus i'tikaf, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa aiqadha ahluh. Kemudian Rasulullah setiap malam itu membangunkan anak-anaknya, keluarganya. Ya, istri, mantu semua dibangunin. Ya, maka dalam hadis dijelaskan itu Rasulullah sempat ke rumah Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, bangunin. Ya as-shalah as-shalah ya ahlul bait, as-shalah as-shalah ya ahlul bait. Salat salat wahai ahlul bait, ya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan dijelaskan tuh dalam riwayat hadis Imam Nasai dan Imam Abi Daud, ada hadis menjelaskan rahimallahu rajulan, Allah memberikan rahmat kepada seorang manusia yang bangun ya di 10 terakhir Ramadan ya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membangunkan keluarganya, anak istrinya. Ya, di hadis ini menjelaskan ini suami, ini laki-laki membangunkan istrinya. Kemudian dijelaskan dalam hadis fa in abat, kemudian kalau ini istri udah dibangunin dia masih tidur aja, yang enggak mau bangun, nadhaha fi wajhihal ma. Rasulullah nyuruh dipercikin air di mukanya. Ya, nadhaha fi wajhil ma, percikin di mukanya. Ya, dengan air, jangan disiram pakai ember ya, Pak. Ya. Berapa yang terusannya? Ya. Jadi cukup dipercikin aja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu juga rahimallahu imra'atan. Rasulullah juga menjelaskan Allah memberikan rahmat ya untuk seorang wanita yang dia bangun di 10 terakhir Ramadan, kemudian mengajak suaminya buat ibadah sama. Ya, fa in aba, kalau ni suami masih tidur aja, nadhat fi wajhil ma, sama disuruh percikin juga ya di wajahnya, ya supaya bangun, supaya segar, bisa sama-sama ibadah. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir dalam hadis tersebut, wa ahya lailah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka salah satu ulama tabi'in Sufyan Ats-Tsauri ya dalam kitab Lataiful Ma'arif itu dijelaskan, beliau tuh kalau udah masuk 10 terakhir Ramadan senang banget Bapak Ibu semua. Ya. Beliau senang untuk apa? Untuk membangunkan keluarganya. Ya, membangunkan keluarganya, kemudian sama-sama ya untuk ibadah, yang menghidupkan malam Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan oleh para ulama kita, apakah seluruh malam itu dihidupkan dengan ibadah? Kita nggak boleh tidur atau gimana? Ya, maka para ulama mengatakan yang diminta oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seluruh malam. Ya, bukan seluruh malamnya kita ibadahnya, tapi ghalibul lail. Sebagian besar malam tersebut kita gunakan untuk ibadah. Jadi boleh tidur silahkan. Ya, buat istirahat. Ya, nanti setelah tarawih kita misalnya istirahat kemudian tidur, malamnya kita bangun lagi buat qiyam, maka boleh silahkan. Nah, itu yang diperintahkan. Jadi bukan seluruh malam. Ya, sama seperti ketika Allah syariatkan yang namanya tahajud. Allah perintahkan kita tahajud. Ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmud. Wa minal lail, dari sebagian malam. Bukan seluruh malam para jamaah semua, tapi hanya sebagian malam saja. Ya. Nah, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama ada yang menjelaskan di kitab Lataiful Ma'arif tersebut,
Jadi kalau kita udah sholat subuhnya berjamaah, kemudian sholat isyaknya berjamaah, kemudian kita udah taraweh berjamaah, maka itu udah cukup katanya. Itu udah menjadi menghidupkan yang namanya malam Ramadan. Ya, tapi kan ya kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau beriktikaf. Ya, yang tentunya memang artinya iktikaf ya karena di masjid kemudian menghidupkan malam itu dengan ibadah. Ya tadarus kita tambah, kemudian malamnya kita tahajud, kita qiyamul lail. Ya walaupun tarawih juga bisa disebut dengan qiyamul lail. Ya tapi malam harinya kalau kita mau lanjut dengan tahajud, maka ya di antara salah satu yang disyariatkan yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini artinya dari wa ahya lailah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya lagi-lagi ada malam kemuliaan yang Allah berikan. Yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Allah nggak beriin, yang Allah nggak kasih di umat-umat yang lain. Ada namanya Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu hanya Allah berikan di malam hari. Ya, suratnya udah sering kita baca, sekarang kita udah baca terus. Ya inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang namanya Lailatun, Bapak Ibu Bapak semua, Lailatun itu malam hari. Ya, dari terbenam matahari sampai fajar. Ya, sampai datang waktu fajar, maka dikatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi Lailatul Qadar itu ya sepanjang malam itu, ya satu malam itu. Dan memang misterinya Allah nggak kasih tahu, ya bahkan Rasulullah juga nggak tahu. Rasulullah hanya memberikan isyarat taharru Lailatul Qadar fil ashr al-awakhir, cari yang namanya Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ramadan. Ya, ada yang lebih spesifik lagi di malam-malam ganjil. Ya, tapi wallahu alam. Ya, bisa saja juga di awal-awal Ramadan, seluruh malam Ramadan bisa saja dari awal itu Allah turunkan yang namanya Lailatul Qadar. Jadi mudah-mudahan kalau Allah belum turunkan, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan malam kemuliaan tersebut. Ya, jikalau sudah diturunkan, mudah-mudahan kita juga semuanya mendapatkan kemuliaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jadi di antara salah satu misteri yang Allah berikan dalam kehidupan kita adalah tadi yang namanya Lailatul Qadar. Artinya kita nggak tahu kapan, sama dengan yang namanya kematian. Jadi hidup ini memang nyata para jamaah semua, tapi ada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang kita nggak pernah tahu. Ya, kapan kita kembali kepada Allah, kapan kita lahir. Ya, kita nggak pernah tahu dulu bagaimana kita lahir. Ya, kemudian juga Lailatul Qadar ini ya Allah berikan ya dari tanda-tanda atau sebagian dari yang namanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita beribadah di malam tersebut, maka ibadah kita ya seperti atau pahalanya lebih dari 83 tahun, 1000 bulan. Ya, dalam hadis dijelaskan man qama Lailatul Qadri, siapa saja mereka yang ibadah di malam Lailatul Qadar, kemudian imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufirahu ma taqaddama min zambi, maka Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya, artinya memang semuanya pengampunan para jamaah. Ya, makanya di antara hadis ya yang dijelaskan misalnya salah satu dalam kitab Al-Mustadrak
ya lil Imam An-Nisaburi, itu salah satu hadis yang beliau meriwayatkan, beliau tulis dalam kitab Al-Mustadraknya, itu adalah doanya Rasulullah atau doanya yang dibawa oleh malaikat Jibril yang memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril bawa, kemudian Rasulullah aminkan. Ketika itu Rasulullah mau naik mimbar, mau berkhutbah, dan anak mimbar tangganya itu, tangga anak mimbar Rasulullah ada 3. Jadi ketika beliau naik, 1 mengucapkan amin, 2 mengucapkan amin, yang ketiga mengucapkan amin. Setelah berkhutbah, turun dari mimbar beliau dan para sahabat bertanya. Para sahabat penasaran, para jamaah semua. Wahai Rasul, kenapa engkau tadi mengucapkan amin sampai 3 kali? Dan beliau menjawab bahwasanya tadi datang yang namanya malaikat Jibril. Ya, Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Kemudian beliau meminta aku mengaminkan doa yang datang dari Allah, dibawa oleh Sayyidul Malaikah, kemudian minta diaminkan oleh Sayyidul Mursalin, pemimpin para nabi. Jadi yang bawa pemimpinnya para malaikat, kemudian yang mengaminkan adalah pemimpinnya para nabi dan Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gimana nggak mustajab doa ini para jamaah semua? Ya. Apa doanya? Yang pertama, ragima'an furajulin. Ya, sungguh celaka ketika manusia ketemu hidup dengan orang tuanya, keduanya atau salah satunya, akan tetapi tidak menyebabkan dirinya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sungguh celaka, sungguh merugi mereka yang disebutkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak mau bersolawat kepada Rasulullah dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ragima'an furujulin man adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Sungguh celaka, sungguh merugi mereka yang ketemu dengan bulan Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang ampunan ini luar biasa para jamaah semua. Ya. Tidak ada yang lebih berharga daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita mendapatkan ampunan, maka turun yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka semuanya dibalas dengan ampunan. Langkah para jamaah semua, Bapak dari rumah udah melangkah walaupun hujan ke musala, itu langkahnya mendapatkan ampunan, Pak. Ya, jadi belum sholat di musala aja berjamaah, langkahnya aja udah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya dulu para sahabat dilarang oleh Rasul buat memindahkan rumahnya lebih dekat dengan Masjid Nabawi. Gak usah, kata Rasul, jangan. Karena setiap langkah kita itu bisa ya menghapus dosa kita, kemudian mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kisahnya muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Pak muazzinnya Rasul, Pak? Bilal, Sayyidina Bilal bin Rabah. Satu lagi, ada dua. Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, yang satu lagi Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, orangnya buta, makanya disebut dengan Maktum. Jadi bukan ibunya yang buta, karena sebutannya Ummi Maktum. Artinya bahwasanya yang buta itu beliau, Abdullah. Nah, di antara salah satu kisah beliau juga ada di surat Abasa. Surat Abasa itu, kenapa turunnya surat Abasa itu? Karena kisah beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau ini suatu saat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi satu majlis sama Rasul, kemudian beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ada nggak keringanan buat orang seperti saya yang tidak bisa melihat, nggak ke masjid ya ketika mendengar panggilan azan, karena saya orang yang buta, nggak bisa melihat, ada nggak keringanan?" Kemudian kata Rasulullah SAW, "Apakah kamu masih mendengar panggilan azan?"
Masih wahai Rasul. Ya. Ketika masih mendengar, maka penuhi panggilan tersebut. Artinya tidak ada keringanan para jamaah semua. Jadi walaupun buta, bagaimana Rasulullah memotivasi ya untuk bisa berjamaah, ya, untuk bisa ke masjid yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika beliau sholat, ya, ada yang mengatakan sholat subuh, ada yang mengatakan sholat isya, itu karena beliau buta, beliau berusaha menuju masjid sampai terjatuh. Ya, terjatuh, kemudian ada bagian dari tubuh beliau yang berdarah. Ya, tapi beliau tetap ke masjid. Sehingga besok-besokannya ternyata ada sosok manusia yang nungguin beliau kalau mau ke masjid. Setiap hari tuh. Ya, nungguin untuk apa? Mau nuntun. Ya, jagain beliau supaya enggak jatuh lagi. Dituntun sama dia ya setiap hari. Sampai beberapa hari ini orang terus ada, sampai Abdullah bin Maktum bingung. Ente ini siapa? Ya, udah baik banget nungguin saya, nuntun saya ke masjid, ya. Saya pengen doain. Ya, saya pengen doain ente. Ketika mau didoain, dia nggak mau, jangan doain saya. Kenapa? Penasaran Abdullah bin Maktum, kenapa nggak mau didoain? Kemudian dia bilang, saya ini iblis, saya ini syaitan, ya, yang menyerupai sosok manusia. Kenapa? Karena saya nggak ingin, kita semua setan itu nggak ingin engkau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata ketika beliau jatuh ketika itu, dosa-dosa beliau setengahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setengah dosa beliau diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, setengahnya lagi belum. Maka tuh setan berusaha supaya di Abdullah bin Maktum nggak jatuh lagi. Ya, makanya dituntun terus, didampingin terus supaya ini orang nggak dapat ampunan lagi. Ya, itu baru berangkat ke masjid para jamaah semua. Ya, jadi setan tuh nggak mau ya kita itu mendapatkan ampunan, nggak mau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau baca Quran, kita kuatnya berapa lama, Pak? Baca Quran 2 jam, ada 2 jam? Ada ya? Iya, ya. Kalau bangun tengah malam, kemudian kita tahajud, kita baca Quran, udah gitu ngantuk. Ya, kira-kira kita terusin baca Quran apa tarik selimut, Pak? Hah? Beda kalau misalnya bangun tengah malam nonton bola, ya ngantuk, kira-kira kita tidur apa bikin kopi? Kita terusin bikin kopi, ya. Ya, kalau baca Quran ya nggak lama kita bisa baca. Tapi kalau baca handphone dan sebagainya, lama. Ya. Lagi-lagi karena membaca Quran itu setiap yang berpahala, ya, maka setan itu nggak akan membiarkan kita. Ya, tidak akan membiarkan kita mendapatkan kemuliaan, keutamaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka insyaallah mudah-mudahan ya kita bisa memaksimalkan dari 10 terakhir di bulan Ramadan ini yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini menjadikan kita manusia kembali ke settingan pabrik, settingan awal para jamaah semua. Karena manusia semuanya harusnya dia berlomba-lomba buat ibadah. Ya, berlomba-lomba untuk fastabiqul khairat. Ya, untuk mendapatkan kebaikan. Maka kalau di bulan Ramadan kita nggak bisa begitu, bagaimana di bulan yang lain? Rasanya mustahil. Ya, karena Ramadan ini suasananya adalah suasana ibadah. Ya, semua orang berlomba-lomba. Semua orang ingin memanfaatkan Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya aneh ketika ada orang yang masih nyantai-nyantai dan sebagainya. Artinya ya walaupun ya kita sibuk dan sebagainya, maka jangan sampai kita melupakan ibadah
yang mendekat menghidupkan siang hari ataupun malam hari Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bagaimana doa-doa tadi yang sudah kita baca, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Kemudian kita minta istiqomah. Ya, kita minta istiqomah, kekuatan istiqomah untuk ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah memang berat para jamaah semua. Karena kesabaran itu bukan hanya kita dapatkan atau kita bersabar dalam kemaksiatan atau kita sabar dalam keburukan, tapi sabar juga dalam ketaatan. Ya, dalam ibadah juga harus sabar. Ya, maka istiqomah itu berat. Ya, istiqomah itu berat. Kenapa berat? Karena balasannya, pahalanya juga berat. Ya, besar pahalanya. Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya Allah berikan pahala untuk orang-orang yang sabar bighairi hisab, unlimited, enggak ada batasannya. Nah, jadi berlimpah pahalanya. Ya, nanti puncaknya di surat Fusilat ayat 30. Ya, yang sudah sering kita baca, kita dengar, innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, mereka yang mengatakan bahwasanya Tuhan kami adalah Allah, kemudian kita istiqomah, summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, maka nanti di akhir hayatnya ketika kita dalam keadaan nazak, ya, mau diambil nyawa kita, maka Allah turunkan, Allah dampingin para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dampingin malaikat, dampingin hamba-hambanya yang istiqomah. Kemudian bilang, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, jangan takut dan jangan bersedih. Jangan takut dengan apa?